wabarakatuh. Eh, Semoga sehat selalu ya di pagi hari ini. Kebetulan cerah. Kemarin ada hujan, ada mendung, jadi eh, banyak yang terkendala sinyal katanya ya. Eh, ini minggu kelima ya untuk kelas Tekno P1 ya, betul ya, Tekno P1. Nah, kemarin praktikum, ya saya kemarin kebetulan nggak bisa masuk ya jadwalnya sama Bu Vina. Oke. Suara saya kedengaran ya? Ini masih yang admit. Saya mengingatkan kembali ya, seperti biasa kita punya aturan dan tata tertib ya. Berapa lama Indah toleransi untuk masuk di admit? 15 menit, Bu. Oke. Ya, 8.15 ruangan akan saya tutup ya. Baik. Sekarang apa namanya ya? Topiknya atau temanya adalah tentang pasar ya. Jadi beberapa minggu yang lalu dengan Bu Yani kalian sudah bagaimana gitu ya memberi punya gambaran tentang bisnis, ide bisnis sampai membaca bagaimana perilaku konsumen terhadap beberapa produk yang kita inginkan. Nah, minggu ini kita lanjut dengan aspek pemasaran ya. Mungkin di praktikumnya kemarin ya, karena praktikumnya tuh mendahului ya, mendahului kuliahnya. Sebenarnya ya prinsip praktikum itu kan pendalaman kuliah ya, konsepnya sebenarnya pendalaman kuliah, tapi memang dengan terkenalnya jadwal dan sebagainya kadangkala terbalik. Jadi ini sudah sering ya, dan bukan di kita saja tapi di seluruh IPB ada juga yang terbalik seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit lagi rantai pasok karena kemarin apa ya penjelasannya mungkin nanti kita bisa diskusikan ya dengan berbagai perkembangan ilmu ya, ilmu pemasaran itu kan berkembang terus. Jadi kita pelajari untuk pemasaran itu kemarin sudah mengenalnya rantai pasok itu bagian sangat kecil dari aspek pemasaran ya. Rantai pasok dengan saluran distribusi, dengan saluran tata niaga, dengan rantai nilai itu beda. Mungkin udah dijelasin ya. Jadi bagaimana menyampaikan produk dari produsen ke konsumen itulah yang namanya kegiatan pemasaran ya. Jadi di antaranya ya kemarin sudah dijelaskan rantai pasok ya. Atau mungkin kalau dulu waktu SMA mengenalnya adalah tata niaga atau saluran pemasaran atau saluran distribusi. Nah, sekarang lebih lengkap lagi ilmu ilmu berkembang terus ya. Ilmu berkembang terus dengan rantai nilai value chain, rantai pasok ya, supply chain. Nanti mungkin ini menjadi bagian apa bisa jadi menjadi bagian penelitian kalian ya udah mulai kakak kelas ini udah mulai banyak yang meneliti rantai pasok sebagai tugas akhir deskripsinya. Nah sebelum itu ini memang bukan sesuatu yang baru ya aspek pemasaran ini ya apa namanya ya dengan istilah pasar kayaknya dari sejak mengenal mengenal harus membeli harus jajan dari kecil ya kayaknya harus membeli sesuatu gitu kan. Ketika mungkin 4 tahun ya 3 tahun udah mulai pengen sesuatu, udah pengen membeli sesuatu. Nah itu sudah mengenal sebenarnya pasar. Tapi dengan seiring level pengetahuan ya tingkat pengetahuan yang kalian lalui SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya tentu saja ilmunya harus bertambah. Jangan ilmu sekarang, ilmu di perguruan tinggi sebagai mahasiswa masih satu level ilmunya di waktu SMP, SMA gitu ya. Nggak sama. Basicnya akan sama tapi nanti diperdalam lagi, lebih tambah lagi, lebih advance lagi di perguruan tinggi. Jadi konsep pemasaran yang mungkin dulu di sekolah lanjutannya, di waktu jadi siswa kan sekarang jadi mahasiswa. Jadi siswa ya sama saja, itu juga gitu ya. Nah, nanti saya sebelum masuk ke teori ya saya akan review dulu ke belakang ya. Uh, Jadi kalau dengan saya nih kayaknya nggak Pak PPT oriented ya, tidak terlalu PPT. Jadi saya tidak akan mengandalkan 100 PPT, 100% PPT. PPT hanya sebagai pegangan saja karena eh,
Saya itu pendidik ya. Ini saya pertama kali masuk kelas ini ya. Betul ya Indah ya? Iya, betul, Bu. Betul ya. Ada yang ngambil KPK nggak di kelas Ada, ini? Ibu. Ada Ada. ya. Ada Oke. Ibu. Oke, baik. Ya, karena pertama kali mungkin saya menyampaikan sedikit kebiasaan saya ya. Tidak terlalu orientasi PPT gitu. Jadi lebih banyak kita berdiskusi atau berapa ya istilahnya tuh kan ini PBL ya, ada PBL-nya proyek based learning, jadi lebih banyak diskusi dua arah atau memberikan contoh-contoh kasus yang lebih dekat kepada aquaculture. Nanti saya akan jelaskan juga sedikit perbedaan dengan KPK karena ini sering banyak pertanyaan juga ya. Bu, apa sih bedanya KPK dengan technopreneurship gitu? Sehingga kadang-kadang mahasiswa ragu gitu ya karena sama-sama pilihan sebenarnya. KPK pilihan, tekno juga pilihan yang tanda kutip sedikit wajib karena pilihan yang diarahkan untuk diambil oleh semua BDP gitu. Kalau KPK benar-benar bebas sehingga di kelas ini mungkin ada yang ngambil KPK, ada yang tidak. Ya, itu tadi kemudian tidak terlalu PPT dan lebih banyak ya saya harapkan juga lebih banyak kita diskusi ya walaupun di kuliah. Kalau praktikum apalagi gitu kan. Kemudian juga saya pendidik ya, saya bukan pengajar. Jadi sertifikasi saya dosen adalah pendidik yang atau TUTU itu adalah tenaga kependidikan. Jadi sekarang istilahnya bukan mengajar ya untuk dosen itu pendidik dan tenaga kependidikan. Beda nggak dosen sama guru? Beda ya. Undang-undangnya adalah undang-undang guru dan dosen. Undang-undang loh. Kekuatan hukum tertinggi yang mengampu tentang kegiatan sebagai pengajar atau dosen itu ada dipisahkan antara guru dan dosen. Jadi undang-undang guru dan dosen. Nah, dosen bukan pengajar ya, bukan tapi mendidik. Jadi sertifikasi saya sertifikasi pendidik. Nah, di dalam proses mendidik harus memasukkan soft skill sebenarnya. Kalau ngajar mah gampang. Nanti saya suruh cari rantai pasok di medsos, di searching gitu ya, di mana lah di Google dan sebagainya. Banyak. Mungkin akan keluar 100 file, 100 halaman. File lebih kadang. Karena ini ilmu yang apa ya, tidak susah gitu dan secara umum ya sudah banyak di seluruh dunia. Kalau saya suruh buka pemasaran, apalagi bikin pusing. Mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang bukan benar enggak ya, maksudnya mana yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, mana yang tidak. Ya, kan mungkin banyak aja yang asal-asalan kutip sini ya, kutip sana sini, nulis sebagai karya di blog. Nah, itu kan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, jadi kalau ini saya biasanya suka nyisip-nyisip soft skill, jangan heran gitu, jangan aneh. Nanti nasihat atau apa tiba-tiba dan sebagainya ya, itu memang saya mencoba ingin menjalankan tugas saya sebagai pendidik. Semua dosen sebenarnya punya mandat itu, tapi ada juga yang ya menerapkannya dengan cara berbeda lah ya. Ada yang mungkin juga tidak merasa penting untuk menerapkan soft skill pada kalian. Ya karena soft skill inilah justru yang tidak kita temukan di dalam proses pengajaran. Kalau pengajaran hanya transfer ilmu aja banyak kita bisa pelajari, nggak usah kuliah di IPB juga bisa baca-baca buku gitu, buku teks, buku referensi. Tapi kalau soft skill ini adalah proses belajar mengajar yang memang eh, ya pendidik ini adalah memberikan soft skill gitulah diantaranya ya bagaimana membangun motivasi, bagaimana mengajarkan disiplin, bagaimana mengajarkan etos kerja misalnya ya, bagaimana mengajarkan dinamika kelompok dan sebagainya itu masuk soft skill. Nah baik itu sehingga ya pagi ini saya pikir udah ada 53 orang ya Indah semuanya kalau lihat di daftar sih sekitar 61-an ya Indah ya. Sekitar sih 61 kalau saya lihat di daftar. Masih banyak yang belum masuk atau bagaimana Indah? Oke, kita tunggu udah lewat 15 ya Indah gimana? Banyak yang terkendala sinyal tadi konfirmasi keluar masuk katanya. Oh gitu, oke. Gak apa-apa kita tunggu karena ini perkenalan ini harusnya 8.15 ya. Tunggulah 2-3 menit lagi. Ya di pagi yang cerah ini. Semoga ya sebenarnya tidak terkendala sinyal ya. Maksudnya tuh
Kalau kemarin rada terkena sinyal karena memang hujan, ya mudah-mudahan sih sekarang dengan cara ini sebenarnya terkurangkan lah kendala sinyal, sehingga semua bisa mengikuti kelas dengan baik ya. Karena ini beda nih antara daring dan luring ya, komunikasinya juga beda, interaksinya juga beda. Nanti mudah-mudahan kalau jadi nih lagi dipersiapkan Oktober kita bisa offline, bisa luring untuk semester 5. Kalian semester 5 kan ya? Ya, Iya, mudah-mudahan Bu. ya. Udah beberapa kita list, kita daftar, ada yang sudah di kampus ya. Tapi hanya sebagian kecil, ada juga yang belum. Ya, mudah-mudahan aja karena sebenarnya semester ini juga kita rencanakan uh, luring ya, tapi tetap ternyata ada PPKM dan sebagainya, kita batal lagi. Mudah-mudahan aja. Ini kalau proses untuk penyiapan kuliah luring kita jalan terus ya, selalu dirapatkan, disiapkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini setelah UTS kalau memang jadi insya Allah ya, karena beberapa sekolah juga sudah dibuka ya, siap-siap gitu ya, siap-siap untuk kita datang kembali ke Bogor sehingga ya membuat suasana perkuliahan lebih lebih ya kondusif. Tapi ini kan kalau masalah daring ini kan seluruh dunia ya, dimanapun di dunia ini terdampak COVID, jadi tidak hanya di Indonesia, jadi jangan khawatir. Namun ya kita selalu berdoa semoga COVID-nya cepat berlalu dan kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa berkesempatan kembali bertemu di Bogor ya, di Bogor. Oke. Ya, sebelum mulai lagi, ini masih ada yang minta admit ya. Oke, saya minta on cam dulu ya. Kita berikan senyum di pagi hari buat teman-temannya. Kan ini belum pernah ketemu darat, ya Indah ya. Dengan teman ini belum pernah ketemu ini atau sudah pernah ketemu di kelas? Pernah, Bu. Di Sudah mana? Di pernah, Bu. PPKU. Iya, Bu. PPKU Bu, emang semester satu kelas 2. semua. Semester 2 interdep, Ibu. Oh, ada ya, apa tuh? Daskua. Apa ya semester? Manajemen, Bu. PPK Oh, PIPK sama ketemu satu kelas yang sama manajemen. BDP ini ya. Ya senang sekali bisa ketemu. Ya nggak apa-apa nih, Akram belum dibuka. Akram, oke. Mana senyumnya? Kasih senyum pagi-pagi. Supaya imunitas meningkat sehat tuh kan, kalau lihat Akram senyum kan yang lain juga ikut senyum. Ya kan? Nah, ayo berikan senyuman. Kalau kita sih senyum itu kan bentuk salah satu sedekah katanya. Biar happy, biar temennya ngelihat Akram happy ya, jadi ikut Utami ikut happy, Anas juga ikut happy, Hafiz juga jangan gelap-gelap di belakangnya tuh pakai bulan segala ya Hafiz ya, backgroundnya ya temaram di pagi-pagi. Aduh, backgroundnya yang cerah dong kalau pagi. Maulana, oke, ini ada, saya pindah ke halaman berikut. Nah dia kok gelap, Syariatul Malik. Nah, Bulan, ayo kita punya bulan senyum bulan. Bulan soalnya kelihatannya cuma matanya doang gitu. Nah, kan kalau di kameranya dinaikkan kan tuh ikut senyum tuh. Coba lihat kamu di layar bulan senyum, yang lain ikut senyum. Ahdan, Ahdan mana? Halo Ahdan, Suden, Lutfi, ini yang belum buka on cam. Silahkan kalau yang terkendala disampaikan dan tidak lama kok sebenarnya. Tidak harus selalu on cam selama perkuliahan, tapi juga ada ternyata di kelas teman sebelah, di kelas sebelah itu sejak saya buka sampai saya akhir tutup dia on cam terus. Jadi saya lihat ekspresinya. Gitu, ekspresi angguk-angguk, kita kan senang. Kalau di kelas luring kan kita lihat itu ada yang lihat kiri kanan, ada yang senyum-senyum, ada yang mengangguk. Kalau di kelas daring ini saya nggak tahu. Setelah ini mungkin kalian cabut, kalian pergi, saya juga nggak tahu. Ya karena kami punya pengalaman, tidak hanya saya, pengalaman saya pribadi juga gitu. Buka Zoom ada, dipanggil-panggil, tidak pernah nyaut, ditanya-tanya tidak pernah jawab. Saya selesai kuliah, tidak tutup Zoom saya, masih juga nongkrong. Saya kirim tuh ke KTU.
Saya bilang tuh buktinya saya udah selesai setengah jam yang lalu nih kuliah ini lewat 31 masih nongkrong terus di ruang Zoom. Nah, berarti kemana tuh? Jadi cuman buka doang terus kalian beraktivitas yang lain ya. Silakan saja sih sebenarnya. Duha, halo Duha. Duha ngeliat kemana? Iya Ibu. Iya, oke. Lutfi kemana nih Lutfi? Duha semangat Duha. Ini ada Duha, ada Duta ya. Lutfi bisa di on cam. Ada Duta, ada Duha nih. Tapi Duta kenapa kebalik-balik tadi ya? Pakai apa ya? Iya Bu, pakai HP. Kalau Lutfi kemana? Lutfi bisa on cam? Kita lihat wajah lagi. Siapa tahu ada yang jadi kurus, ada yang jadi gemuk. Kalian jadi kurus apa jadi gemuk sih? Selama pandemi ini? Beda-beda, Bu. Beda-beda. Siapa Iya. yang jadi kurus, yang jadi salib? Labil Kena- sih, Bu, rata-rata. Oh, kalau saya Enggak tambah gemuk. baik juga. Makan melulu. Tapi mayoritas gitu sih, Bu. Oh, Karena kan ada biasanya yang orang perbaikan gizi katanya kalau oh di gitu. rumah. Bukan perbaikan gizi, kamu mengarungi aktivitas, diam di rumah Iya. ngapain, ujung-ujungnya ke dapur lagi, ke meja makan lagi, ke meja makan lagi. Coba kalau aktivitasnya ada di luar, kamu jalan ke sana kemari gitu kan. Nah, ada yang ikut saya ya, saya kan gitu. Habis kuliah tiba-tiba di meja ini makan-makan. Padahal kalau di kampus enggak, jam makan ya makan. Nanti keliling-keliling. Oke Lutfi nggak bisa ya, Lutfi keluar ya. Iya Lutfi ini ini lagi Di chat sudah kelempar hadir. lagi ya. Oh Iya. Tidak bisa on mic dan on cam Bu katanya. iya dia kelempar lagi nih Lutfi nggak tahu nih. Sudah saya admit lagi ya. Oke ya. Yang penting udah itu Duta. HP-nya benerin atau Duta mah nih saya ngelihatnya harus balik badan kamu teh. Iya Bu, maaf Bu. Kenapa sih kamu keliling dunia? Oke, lihat dong kayak Sinta semangat tuh. Yobelia jangan lagi udah baru suruh on cam baru beres-beres kerudung ya. Baru beres-beres bedakan. Udah siap dong jam 8 tuh kuliah. Tekno apapun yang terjadi kondisi daring juga tidak menjadi masalah. Kalian tetap harus tampil tampil rapi, tampil sopan seperti kalian memang jamnya kuliah. Ya, atasannya rapi pakai kerudung gitu, tampil dengan senyum. Jadi kalau bawahnya mau pakai sarung ya boleh, terserah aja. Ya karena kalau di sekolah-sekolah yang tingkat kedisiplinnya tinggi itu kalau di pagi-pagi disuruh buka on cam itu suruh berdiri lihat coba rapi enggak tampilannya. Ya itu bukan kata rektornya gitu. Kami mengatasi masalah kuliah daring ini kan ini masalah dibicarakan tingkat tingkat tinggi. Masalah kalau kita mau menampilkan ini rapi ke atas. Anak ponakan saya juga gitu. Kalau sekolah tuh SMP rapi-rapi banget, bawahnya juga sampai pakai seragam kan yang dilihat baju putihnya aja. Enggak, suruh berdiri. Nanti suruh berdiri lihat bener nggak seragamnya putih biru. Kalau di kelas ini ya enggak lah ya. Kalau di kelas kita ya kayaknya sih jarang ya. Kalau saya juga enggak harus berdiri lah, paling tidak melihat kasih senyuman aja, lihat wajahnya. Yang cantik-cantik jangan-jangan yang ditaksir jadi tambah gemuk, jadi nggak jadi naksir misalnya. Atau yang ditaksir tambah kurus jadi kurang semangat gitu ya. Kita lihat wajah bersama. Oke, selanjutnya ya kalau tidak saya minta on cam ya boleh saja setelah itu mau di off cam mau lanjut juga ya. Saya punya kelas yang sebelumnya itu ada beberapa yang on cam terus gitu. Karena kalau paket data kan udah dikasih ya, jadi nggak ada alasan lagi. Ini saya punya pengalaman bukan di kelas ini, tapi karena ini kan kelas pertama. Di kelas yang saya ajar minggu ini, dia bilang, kenapa nggak bisa on cam? Bu, saya maaf nggak punya paket data. Coba lihat, saya bilang. Yang benar nggak punya paket data. Kan ada dari Mas Menteri. Pas dilihat, iya ada. Jangan ini apa. Kalau sinyal masih saya toleransi kayak tadi ya. Sinyal Bu, ya kalau sinyal kan kadang-kadang di tempat saya juga gitu. Tapi kalau pakai data itu alasan yang sangat dibuat-buat gitu.
kalau paket data. Orang udah dikasih, kalau nggak dikasih pun ya kan udah dikembalikan uang 150.000 kepada kalian ya untuk beberapa keperluan yang seperti ini. Jadi alasan sinyal masih kita terima, alasan paket data tidak bisa diterima. Pertama sekarang sudah diberi, sebelum diberi juga kalian dikembalikan uangnya kan setiap bulan 150.000 ya. Jadi itu dipakai dong buat paket data kuliah gitu. Jangan tidak memperhatikan itu karena orang tua kalian bayar SPP supaya kalian bisa mengikuti kegiatan perkuliahan. Yang tidak mampu, yang terkena COVID sangat berat, bahkan ada yang di BDP ini ada kabar sedih juga DO atau mengundurkan diri gara-gara nggak bayar SPP. Sudah dicari bantuan sana sini masih kurang, gitu ya. Seperti itu, jadi kalian harus bersyukur ya, gunakan hak dan kewajiban kalian sudah bayar SPP dan sebagainya untuk menjadi mahasiswa. Gunakan haknya untuk mendapat ilmu pengetahuan di situ. Saya juga menunaikan hak dan kewajiban saya mentransfer ilmu, ya hak saya sudah saya terima. Jadi nggak usah kalau malas-malas hadir di kuliah, itu kalian kan udah dewasa, udah mahasiswa ya. Kalau malas-malas kuliah tuh semangatinnya jangan karena dosennya. Wah minggu ini Bu Iis nih, saya harus hadir karena di on cam ditanya-tanya. Jangan karena saya, nanti Bu Pak ini santai aja. Kan nggak pernah ditanya. Saya kabur aja. Ya. Jangan begitu. Ya kalian belum dewasa kalau kayak gitu. Kan kalian udah punya jadwal. Tekno jam sekian harus. Kalau jadwal bentrok kalian batalkan kan. Bu jadwal ini bentrok sama jangan ini saya batalkan. Itu karena memang kalian sudah memiliki jadwal sebagai tugas sebagai bentuk timeline kalian sebagai mahasiswa. Jadi nggak ada alasan lagi pas tekno kalian jalan-jalan. Pas tekno lagi di mana? Lagi jalan Bu di taman, lagi main basket Bu. Ini kejadian tidak di kelas ini. Ini saya sampaikan kejadian. Loh kok kamu pada saat on cam kamu saya lihat di kebun banyak pohon. Di mana? Hehe, ketawa. Lagi basket. Bukankah ini jam kuliah? Ya, lagi basket. Ada lagi yang pakai motor gitu, ngapain? Bu lagi jalan, mau kemana? Mau ke pasar. Bukannya ini waktu kuliah? Gitu. Kalau kalian bisa kemana-mana pada saat waktu kuliah, mah taruh aja jadwal setiap jam 8.10 tekno, kayak apa, nggak usah dibatal-batalin tuh yang bentrok. Taruh aja 3 device, ada HP, ada laptop. Kan nggak bisa seperti itu. Ya, kalau sudah dijadwalkan pagi ini tekno, ya tekno, mau nggak mau. Ya, nanti setelah cari jadwal kosong lagi untuk beraktivitas yang lain. Ini banyak kejadian di kasus daring itu seperti itu. Makanya selalu sekali saya minta on cam karena itulah proses pendidikan ya. Kalian disiplin nggak? Kan kalau nyuri setelah ini juga saya tidak bisa mengawasi. Kalau di kelas kan kelihatan tuh yang kasak-kusuk yang kiri kanan yang ngobrol kelihatan. Yang asik main HP sambil tunduk gitu kelihatan. Tapi kalau sekarang setelah off cam juga saya nggak tahu kalian mau beraktivitas WA, Facebook, TikTok segala macam kan nggak tahu. Tapi jangan pikir saya, jangan takut karena saya gitu ya. Kalian udah dewasa, pikirkan saja bahwa kalian sudah melakukan kewajiban membayar SPP yang dananya dari orang tua. Jadi yang harus kalian pikir adalah orang tua. Ya jangan takut sama Bu Iis nih jam sekian nggak jadi deh basketnya, nggak jadi deh mainnya karena di tekno nih selalu harus kadang-kadang on cam nongkrong. Jangan, silahkan saja ya. Wah Bu Iis nih suka manggil-manggil, udah tadinya saya mau main cuman buka Zoom aja saya tinggalin, ternyata ya jangan seperti itu. Jangan karena saya, jangan karena Bu Iis, jangan karena Bu Yani, jangan karena Pak Tadak, ini kita timnya ya. Jangan karena yang lain-lain, jangan yang kan ketemu dengan saya nih tekno cuman berapa kali ya? Sekarang 2 kali, nanti 4 kali, 6 kali. Habis itu nanti di semester 7 ketemu saya sebentar. Habis itu beberapa yang penelitian ketemu saya sampai ujian skripsi. Kalau sama orang tua sampai meninggal kalian terus. Bu saya mau nikah, setelah nikah nggak ketemu lagi orang tua? Tetap. Jadi kalau yang diingat kenapa saya harus semangat masuk kuliah, harus mengikuti kegiatan belajar mengajar, harus memiliki prestasi yang baik supaya bisa berkarir dengan baik. Ingat orang tua, bukan takut
karena dosen. Bukan takut karena dosen manggil nanti nilainya jelek, nanti di blacklist dan sebagainya. Jangan. Dewasa kalian mahasiswa. Kenapa nggak disebut siswa perguruan tinggi ya? Kenapa disebutnya mahasiswa ya? Nah itu juga ada falsafahnya. Jangan nggak sembarangan. Oh kalau udah di perguruan tinggi ya siswa SD, SMP, SMA, siswa perguruan tinggi kan enggak mahasiswa. Kalau udah mahasiswa proses belajar mengajarnya juga beda. Proses belajar mengajar orang dewasa. Jadi secara teoritis bukan hanya arti kata pakai maha dengan tidak pakai maha, siswa dengan mahasiswa, tapi secara ilmu, secara bidang keilmuan tumbuh kembang, ya ada namanya ilmu dipelajari di orang-orang kedokteran dan psikologi gitu. Tumbuh kembang itu ada juga kita di IKK di GISI itu beda, usia segini udah dewasa sehingga mahasiswa. Kalau mahasiswa berpikirnya jangan kayak anak-anak. Saya nggak suka fisika, Bu. Kenapa? Gara-gara gurunya Bapak A, Ibu ya nggak bisa ngajar. Bu, saya nggak suka matematika. Kenapa? Itu gara-gara gurunya begini-begini. Ya, kalau udah mahasiswa nggak boleh. Nggak boleh lihat siapa yang mengajar, tapi apa yang diajarkan. Nanti besok ganti lagi, bukan saya, tiba-tiba balik lagi Pak Tatak atau Bu Yani, ya biasa aja, jangan kaget-kaget. Ini seringkali kalau di sini saya nggak lihat ekspresi ya, karena tadi on cam. Saya kalau di kelas itu sering juga surprise. Kita kan kadang-kadang mahasiswa nggak cermat ya, sekarang ini siapa minggu sih. Kalau saya pas buka pintu, masuk kelas langsung, wah kaget, gitu. Wah Bu Iis nih, gitu. Itu kayak kecewa gitu ya. Ganti dosen. Ini benar-benar saya 30 tahun ya mengajar. Luar biasa, saya suka ketawa aja lah. Kamu mahasiswa kok masih berpikir gitu ya. Mahasiswa mah jangan lihat siapa yang memberikan, apa yang diberikan, mau ganti Bu Is, mau ganti Bu Vina, mau ganti tiba-tiba Pak Alim yang bidangnya beda misalnya ya, santai aja, ikuti aja. Kan yang dilihat mau anak kecil tiba-tiba anak S1 adik kelas tapi dia MAB misalnya suruh berbicara pasar karena dia kompetensinya MAB sudah dapat, ya terima aja ya sebagai ilmu, jangan siapa. Kalau di dalam ceramah-ceramah keagamaan kan yang ngajarin yang lebih muda juga terima aja, orang kita tidak kompetensinya di situ gitu. Kan kompetensi bisa beda, sama-sama S1 kompetensinya di pemasaran ya dia bisa lebih punya ilmu. Santai aja gitu. Jadi kalau saya pesankan kepada kalian ya nanti ada semester 7 apa 5 6 7, jangan lihat siapa yang memberikan tapi lihat apa yang diberikan. Itu poin pertama yang diingat adalah orang tua kalian. Orang tua sekarang yang banyak yang terdampak Covid, teman-teman, orang tua terdampak tidak bisa bayar SPP atau harus bayar SPP dengan cara nunggak dan sebagainya. Itu ingat aja orang tua, jangan ingat dosen. Nanti minggu depan masuk kelas, takut kelas sekarang mah bagian Bu Is, jangan. Nanti semangat karena bagian Bu Yani, jangan. Semua tetap harus semangat, tetap diikuti mau nggak mau karena kalian tugasnya belajar. Karena mahasiswa itu tugasnya belajar, udah punya jadwal setiap hari seperti ini. Ingat aja orang tua yang kalian akan selalu bersamanya sampai meninggal dunia. Kalau dengan saya mah beres. Sekarang juga di Tekno cuma berapa kali selesai, nggak ketemu lagi. Gitu. Nanti setelah yang beberapa orang ini ada yang dibimbing sendiri, beres, asik, nggak ketemu lagi, gitu kan. Tapi kalau orang tua akan bertemu terus sampai sepanjang hayat. Nah itu yang diingat ya. Duh kasihan nih orang tua udah bayar SPP, saya harus kuliah dengan baik, saya harus berikan yang terbaik. Ya, sehingga karir saya baik sesuai dengan harapan orang tua. Nah itu pagi-pagi udah diceramahin. Ya, pagi-pagi udah diceramahin karena supaya tidak ya sebagai seorang mahasiswa atau orang dewasa berpikirlah secara dewasa. Jadi walaupun kelas daring saya tidak akan mengawasi terus sepanjang kuliah ya. Jadi kalau mau ditutup silakan, tapi itu pesan saya bahwa jangan takut kepada dosen, tapi pikirkan orang tua yang sudah memberikan kesempatan kepada kalian untuk kuliah dengan membayar SPP, dengan memfasilitasi ini itu ya, kos-kosan dan sebagainya, dan orang tua akan selalu bersama kalian sampai akhir hayatnya kalau dosen terbatas ya. Nah sekarang saya kembali lagi. Oke, kita mulai ke pelajaran. Ya, nah ini yang namanya pelajaran. Tadi udah berlangsung proses pendidikan. Kita sudah lewat, jadi kita
stop admit. Nah, silahkan kalau misalnya kalian ada yang kurang paham bisa dipotong ya. Saya modelnya gitu. Jangan ditunggu, nanti pas ditunggu saya beri kesempatan. Aduh lupa Bu, saya mau nanya tapi tadi udah kelupaan, udah kelewat. Silahkan saja dipotong. Nah, sekarang kan kita coba sebelum saya nggak ke PPT dulu ya, karena gini, saya harus balik dulu ke basic. Jadi saya tidak akan memberikan PPT atau memberikan materi yang sekarang ini sebelum pemahaman basicnya sama. Kan ada SMP-nya beda, SMA-nya beda. Ada yang di SMA udah ngerti betul, ada yang SMA-nya selintas aja tentang pasar. Kita samakan dulu persepsinya dengan konsep yang paling basic. Bu, waktu di PPKU udah pernah dapat kewirausahaan gitu. Iya, beda. Jadi kalau di PPKU ada perusahaan, terus ada KPK, ada Tekno, ini semua sebenarnya ada overlapnya pasti ya, karena intinya adalah entrepreneur ya, bukan intrapreneur ya, mungkin sudah ya waktu di keurusan. Jadi sama saja secara konsep teoritis pasti akan ada overlap. Tapi kalau di kewirausahaan PPKU itu kan lebih membangun jiwa, membangkitkan yang tadinya potensialnya terpendam atau belum ngerti, belum paham, dibangkitkan, disemangati untuk menjadi entrepreneur atau memotivasi menjadi entrepreneur. Yang di KPK itu kita mulai fokus belajar menjadi entrepreneur yang yang sudah mengerucut ke perikanan dan kelautan ya. Belum ke aquaculture. Nah, kalau di teknopreneurship aquaculture. Nah, sekarang kan IPB punya tekno socio entrepreneurship ya, atau misi IPB adalah tekno socio entrepreneurship. Nah, kita mata kuliah kita teknopreneurship aquaculture, entrepreneur yang berbasis teknologi. Teknologinya apa? Budidaya. Karena mata kuliah teknopreneurship ada juga di fakultas lain. Teknopreneurship tanaman pangan, gitu ya. Teknopreneurship gitu ya. Nah, ini teknopreneurship aquaculture. Jadi ini bulan kayaknya kelempar ya. Jadi tekno atau entrepreneur wirausaha yang berbasis teknologi. Teknologinya apa? Aquaculture. Nah, itu perlu dipahami ya, sehingga kita sudah mulai fokus di dalam praktikum pun nanti mungkin saya nanti sesekali masuk itu memang sudah aquaculture. Beda dengan KPK. KPK masih bebas, mau pokoknya kelautan, perikanan, mau nugget ikan gitu ya, mau penangkapan, pokoknya perikanan dan kelautan. Tapi kalau di teknopreneurship harus budidaya, ya harus ranah budidaya. Baik, kita kembali ke pasar ya. Apa itu pasar? Nah, ini kembali lagi kenapa pasar itu menjadi faktor penting, yaitu tadi ya, setiap produk yang kita hasilkan terus mau dikemanakan. Pertanyaan saya sebelum saya masuk ke sini, adakah, ya silakan dijawab nanti, adakah produk yang dibuat oleh seorang wirausaha yang tidak diperuntukkan untuk pasar, dimakan sendiri? Atau gini, ada nggak ya pembudidaya yang punya 10 kolam, yang punya 100 akuarium, yang punya 5 bak, dia tidak dijual, hanya bagi-bagi, hanya dimakan? Ada nggak? Silakan dijawab, ada nggak? Ada mungkin Bu, cuman sedikit Ada. Bu. Di mana? Coba saya tunjukkan. Saya minta contoh Akram. Akram ya? Suden Bu tadi. Suden ya. Oke. Ada nggak Suden? Mungkin ini sih Bu, kalau misalkan budidaya belum pernah lihat ya Bu, tapi misalkan kayak misalkan di bisnis lain gitu Bu, dari kayak makanan gitu Bu. Dia itu ada Bu, yang emang dia diperuntukkan untuk orang lain gitu Bu, bisnisnya dia tidak dijual tapi apa, dia untuk diberikan gitu Bu. Itu bisnis bukan kalau kayak gitu? Bisnis Bu. Bisnis? Ada, dia juga dapat support dari yang lain juga gitu untuk mengeluarkan modalnya gitu. Iya, Mungkin itu bisnis bukan? Pertanyaan saya. Saya bikin nasi uduk 1000 bungkus, saya bagiin. Bisnis bukan? Uangnya dari orang-orang. Bukan sih Bu. Oke. Silakan. Yang lain? Termasuk bisnis Bu. Enggak, pertanyaan saya dijawab. Suden bagus ya, sudah menginisiasi, sudah berani menyampaikan pendapat. Apapun pendapatnya, ya saya apresiasi walaupun misalnya kurang tepat ya. Pertanyaan saya balik lagi, adakah
yang orang berusaha ya budidaya sekian ini yang ngeluarin modal sendiri misalnya gitu ya. Terus nanti ujungnya dari 100 akuarium, 10 ini kita langsung ke contoh-contohnya. Kalau terlalu susah akan saya ke contoh yang non aquaculture, tapi kalau mudah saya contohnya ke aquaculture ya, supaya sesuai dengan LO capaian pembelajaran teknopreneurship aquaculture. Ada nggak yang saya 10 kolam tapi ini buat bagi-bagi aja Bu? Saya beli benih, cari benih yang baik, kasih pakannya sesuai dengan bukaan mulutnya, sesuai dengan kebiasaan hidupnya, apakah dia nokturnal atau siang hari gitu kan. Saya kasih lingkungannya diperbaiki, sering ganti air, kasih probiotik, kasih teknologi ras gitu. Pokoknya produktivitas saya upayakan setinggi-tingginya. Terus setelah panen bagi-bagi. Setelah panen nggak dijual Bu, buat siapa? Ya bagi-bagi aja. Ada nggak seperti itu? Kalau menurut saya tidak ada sih. Iya, kemungkinan nggak ada Bu. Cuma paling kayak tempat penelitian gitu Bu, kayak kolam BDP gitu. Oh, kan saya bicaranya lagi teknopreneurship, entrepreneurship. Izin bertanya Bu. Ya. Untuk modalnya sendiri itu semuanya dari pribadi, misalkan saya. Ya bisa dari pribadi, bisa dari bank yang harus dikembalikan. Oh, tapi bukan kayak seperti bantuan gitu, bukan ya Bu? Ya bukan lah. Investasi gitu. Bukan. Siapa yang mau bantu? Bantuan juga kan harus seberapa besar bantuan semuanya? 10 kolam semuanya dibantu. Ada nggak ya budidaya gitu? 100 kolam, 100 akuarium semuanya dibantu. Mungkin seperti ini Bu, seperti kayak patungan gitu loh Bu. Ya oke. Patungan abis saya Duta, Lutfi, Nadia nih patungan yuk bikin 100 kolam terus abis itu bagi-bagi habis panen bagi-bagi ayo bagi-bagi gimana gitu ada nggak? Pertanyaannya simpel ya, ada nggak? Dia patungan nih, ada nggak? Nggak ada Bu. Kemungkinannya kecil Bu. Bahkan mungkin tidak ada gitu. Iya, ada metode. Itu ada suara siapa tuh? Mau jawab atau apa tuh suara siapa? Teman Ibu, soalnya saya sedang dikontrakan juga, teman-teman ada yang kuliah juga gitu Bu. Oh gitu. Oh dikontrakan di mana? Saya di Cibanteng Bu. Oh kamu udah ada di Bogor ya. Oke. Berarti ini ya apa namanya? Itu lagi di ruangan rame-rame ya? Enggak sih Bu, teman-teman di ruangan tamu, saya di kamar. Oh gitu ya. Iya, kontrakannya ya bareng-bareng ya. Oke. Jadi ada tidak ada? Kalau jawabannya ada tidak ada, jangan ada sedikit. Secara kasat mata nggak ada sih Bu yang didapat secara real gitu. Tapi nggak tahu kalau kita cari secara jauh-jauh gitu Bu. Oke. Nanti kok jadi hilang? Nanti kalau kalian, tar. Nanti kalau kalian lulus, ternyata ketemu ada, kasih tahu saya ya. Ya nggak ada dong. Entrepreneur, siapa yang mau budidaya dengan metode pakan dicari yang protein tinggi, yang mahal? Gimana sih logikanya? Bu, ada tuh tetangga saya bagi-bagi. Ya tadi itu, ya sosial beda lagi kan. Sosial bukan bisnis. Makanya social entrepreneurship itu ada bisnisnya, ada aspek sosialnya. Kalau murni 100%, kayak sekarang bantuan-bantuan kemanusiaan, ya memang tidak bisnis. Saya nyumbang ke dia, nggak mau balik lagi kok modalnya. Saya sudah anggap sebagai hilang saja, itu beda lagi. Tapi ada nggak entrepreneur, kegiatan para pembudidaya yang begitu serius mengelolanya, rugi sedikit udah kacau balau gitu ya. Ada nggak yang seperti itu? Bu, dananya rame-rame ya, dana dari bank juga bisa. Bu, saya minta dana sepenuhnya dari bank, ya nggak akan ada bank yang mau ngasih. Bank itu memberikan pinjaman harus ada dana sendiri. Harus ada ekuitas sendiri. Jangan, saya gampang deh nanti pinjam aja ke bank. Nggak punya modal juga nggak apa-apa. Ya mana ada yang mau ngasih? Nggak akan ada. Bank itu punya persyaratan malah lebih besar modal kita dibanding bank. Biasanya ada yang 60, 40, kita punya 60 dulu, ajuannya 40. Ada juga yang 65, 35 gitu. Nggak mungkin. Dan tidak ada sampai sekarang bank yang memberikan pinjaman ketika kita nol banget, nggak punya. Harus punya.
Harus ada. Jadi tadi modal patungan juga tetap. Ini modalnya untuk apa sih gitu. Untuk sosial ya udah nggak usah dipikirin. Kalau untuk sosial ya melihara juga ala kadarnya, untuk kebutuhan sendiri juga ala kadarnya. Ya ngapain 10 kolam? Banyak-banyak satu aja. Dan subsisten itu namanya subsisten ya, bukan M. Subsisten itu tidak ada sekarang. Ya, jadi ini sudah, kalau udah besar Bu bisnisnya nanti ada sampingan bisnis langit. Oke, ini tadi siapa sih yang keluar? Oh, Rizky keluar. Rizky udah ada lagi ya? Oke ya. Jadi logis, jangan apa diskusi yang tidak teoritis ya. Jangan diskusi yang ini gitu ya, bisnis di langit. Emang langit punya, bisa nggak, ada nggak faktanya gitu, gimana caranya dan sebagainya. Bisnis langit. Ya kita berpikir logis. Silakan kalau ada nanti ketemu, kalau udah lulus, saya udah bekerja Bu, ternyata pertanyaan Bu Is bisa dijawab sekarang, silakan. Pertanyaan ini saya ajukan dari sejak saya ngajar sampai sekarang, belum ada yang pernah menyampaikan bahwa ketika orientasinya apa, ketika suatu kegiatan pembudidaya itu melakukan suatu kegiatan produksi tanda kutip ya, terus dibagi-bagi aja, nggak pernah mikirin untung rugi, itu yang nggak ada. Ya nanti silahkan kalau sudah ketemu, nanti besok lusa Bu, saya ada contohnya ini gitu. Ya. Tapi jangan rancu dengan hobi. Nah kalian itu kan masih kacau balau, memahami entrepreneur itu masih kacau. Ada hobi Bu, saya hobi. Ya nanti setelah itu saya kasih, saya nggak jadikan lagi keuntungan, nggak akan jadikan ke apa namanya, nggak berpikir lagi pemasarannya, ya itu bukan bisnis namanya, bukan entrepreneur. Gitu. Kayak tadi Bu, saya ada sumbangan bagi-bagi, ya itu emang bisnis? Kan bukan. Ya. Nah, kayak itu aja, itu kayak kemanusiaan untuk sumbangan-sumbangan. Apakah itu bisnis? Kan bukan. Itu. Nah, kembali lagi konsepnya, jangan campur aduk antara hobi, sosial. Makanya kan ada sosial, ekonomi, apa namanya, teknologi gitu ya. Itu kan beda-beda. Jangan dicampur adukan. Kalian campur aduk gitu ya. Campur aduk sehingga konsepnya tidak sesuai dengan teoritis, terus kemana-mana. Jadi apa namanya, ngaco. Ya sudah, kenapa? Bu maaf Bu, terus kalau saya mau tanya Bu, kalau bisnis sosial itu gimana Bu? Bisnis sosial itu dia orientasi profit pasti, tapi sebagian profitnya tidak dinikmati oleh dirinya sendiri. Bukan bisnis sosial itu saya punya 10 kolam, saya bagiin 10 kolam semua. Bukan. Jadi dari 10 kolam ini nanti ketika beberapa periode saya kasih ke, kayak CSR ya, kalau Bang itu saya kasih ke sekalian, yang saya bagi-bagi setahun sekali, Lebaran saya bagi-bagi ikan deh, gitu ya, untuk apa namanya, memberikan manfaat kepada lingkungan sekeliling tanpa memperhitungkan harus beli, harus bayar gitu. Ya CSR itu yang corporate social responsibility, namanya juga sering dengar kan ya, CSR, corporate social responsibility. Nah itu perusahaan-perusahaan itu harus memberikan dampak sosial kepada masyarakat, baik sekelilingnya maupun Indonesia misalnya, sehingga banyak bantuan-bantuan budidaya. Misalnya kita bicaranya budidaya, itu mendapat bantuan dari BI, Bank Indonesia, dari Antam, dari mana, itulah bentuk sosial. Ya, jadi bukan sosial itu artinya 100% kita nggak mau ngitung untung rugi, dikasih aja, yang nggak ada yang kayak gitu. Kita perhitungkan. Jadi di dalam masuk nggak perhitungannya, diperhitungkan, pasti harus diperhitungkan. Dalam planningnya kita rencanakan, saya produknya panen sekian sen, berapa yang saya bisa berikan sebagai sosial, tanggung jawab sosial. Jangan misalnya saya produksi 100 kilo, untungnya 1 juta. Terus ya kita produksi misalnya 75 kilo kita berikan, ya tidak seperti itu. Di keuntungan paling minimal kita dapat, jadi kalau kita untungnya 1.500.000 misalnya,
biaya modalnya 1.200.000 ya paling tidak impas 300-nya bolehlah buat sosial gitu. Tapi itu tidak untuk sepanjang tahun, dia tetap harus orientasi profit pasti. Jadi jangan kata sosial itu diartikan social entrepreneurship itu tidak diartikan bahwa tidak dapat profit. Justru profit yang tinggi itu jangan dinikmati seluruhnya oleh perusahaan itu. Ya berbagilah kepada sekelilingnya. Makanya kalau perusahaannya belum profit atau masih impas atau profit kecil, itu belum ada tanggung jawab CSR tadi. Jadi dia setelah sekian lama akumulasi baru ada kebijakan pemerintah harus melaksanakan program CSR tadi. Ya kalau di perusahaan kecil-kecil emang nggak kelihatan. Ya, karena ya itu tadi paling perusahaan kecil atas inisiatif pribadi tidak dituntut oleh pemerintah, tidak menjadi pantauan pemerintah. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar tambang gitu ya, perusahaan-perusahaan besar itu udah dipantau pemerintah, kamu harus memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Gitu ya. Jadi bedakan pengertian-pengertian ini soalnya saya mengerti ya siapa sudah tadi bertanya karena kadang-kadang rancu antara pengertian bahasa dengan pengertian ilmu. Contoh, kalau kalian belajar ilmu bahasa, ilmu biologi, ilmu perikanan, memahami ikan itu apa? Coba. Ini contoh kerancuan dalam pengertian ilmu, berbagai ilmu bahasa misalnya, ilmu biologi, dan ilmu yang lain yang terkait. Contoh ikan nih, saya kasih contoh ikan. Ikan itu apa? Ayo, ini kerancuan ya, tapi nggak salah juga sih sebenarnya, tapi rancu. Ikan apa? Makhluk hidup, komoditas. Hah? Sunden, silakan Sunden. Makhluk hidup Bu, atau enggak komoditas Bu? Iya, sebutkan misalnya ikan. Misalkan ikan mas. Itu ikan. Kalau rumput laut ikan bukan? Hewan akuatik ya? Enggak, pertanyaan saya dijawab. Bukan Bu, tapi bukan. perikanan. Tergantung Bu. Tergantung apa? Tapi kalau di undang-undang Ibu segala itu jenis yang dia, kayak gitu. Itu dia. Aduh, ini udah semester 5. Kemana aja? Ya, ikan. Kalau dalam ilmu biologi apa? Hewan yang bernapas menggunakan insang hidup. Iya. Ikan dalam ilmu biologi ikan bersirip, ya. Beda nggak dengan udang dalam ilmu biologi? Beda. Dia krustase, ikan Pisces, ya. Terus dalam kenapa rumput laut tadi masih masuk ikan di dalam undang-undang? Kan tumbuhan, bayangin tumbuhan dengan hewan disatukan di undang-undang namanya perikanan. Kalau tadi udang dengan ikan mas itu masih ikan-ikan lah ya, hewan ya. Masih hewan loh gitu. Masih masuk akal hewan, tapi ini rumput laut dengan ikan mas satu namanya perikanan. Ikan juga dalam undang-undang. Kok beda ya? Ilmu apa ini? Ilmunya beda. Pertanyaannya simpel banget ya. Jawabnya lumayan nih mikir nih. Ayo silahkan. Bu, izin masuk Bu. Ya. Karena kalau menurut pengertian di undang-undang yang namanya ikan itu adalah organisme yang separuh atau seluruh siklus hidupnya itu berada di perairan. Bu. Berarti ilmu apa tuh? Kok beda dengan ilmu biologi tadi ya, Wali ya? Saya catat ya, Wali. Ilmu apa ya? Kok jadi beda nih? Ilmu pengetahuan apa ya? Kok beda pengertiannya? Karena mungkin beda spesifikasinya Bu. Kalau biologi kok beda lebih ke spesifikasi? Gitu. Makanya pertanyaan saya ilmu apa? Nggak bisa jawab. Aduh, ini balik lagi ke PPKU. Ilmu yang kita bahas beda. Kita tadi bicara ilmu biologi bahwa ikan itu bertulang belakang bernapas, bahwa rumput laut itu masuknya tumbuhan, bahwa udang itu krustase, bahwa kerang-kerangan itu moluska. Nah, yang sekarang kita bicarakan di undang-undang itu adalah ilmu perikanan, fishery science, bukan biologi science.
Bukan ilmu biologi, tapi ilmu perikanan. Ada ilmu biologi, ada ilmu manajemen, ada ilmu bisnis, ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dengan manajemen beda loh ya. Ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada ilmu matematika. Lah ada ilmu perikanan. Fishery science, nggak percaya? Bukan kata saya, Pak. Cari teksnya. Cari teksnya. Terus kalau undang-undang dari mana dong, ngarang sendiri? Enggak, undang-undang berbasis fishery science. Bukan berbasis biologi science. Ini undang-undang itu bukan ilmu biologi yang kita pelajari, tapi ilmu perikanan. Nah ini sama dengan tadi penjelasan saya, kita bicaranya yang pertanyaan saya tadi ilmu bisnis. Ya, ilmu bisnis, bukan ilmu sosial gitu loh. Jadi jangan campur aduk. Jadi pertanyaan saya itu selama ini sampai saat ini, nanti kalau kalian ada setelah lulus, Bu saya jadi pejabat, nanti di mana ternyata menemukan jawaban pertanyaan Ibu itu ada. Gitu. Silakan buktikan. Secara bidang keilmuan tidak ada. Ya, yang kita budidaya udah manajemen dikelola dengan baik, udah pakai sumber daya yang sesuai dengan kapasitasnya, terus bagi-bagi gitu, nggak ada. Pasti ke orientatifnya kalau udah bisnis ya profit, gitu ya. Wah ini ilmu teknopreneurship-nya juga harus diulang. Bagaimana mau masuk ke pasar nih kayaknya. Ya ini waktu kita terbatas. Tapi begini ya, saya nggak ngelihat pertemuan saya ini untuk pasar kan 2 kali. Jadi bagi saya apa namanya? Saya pengen kalian paham dulu. Saya nggak akan buka PPT-nya kalau kalian belum paham gitu kan. Ini duta tuh terlempar ya. Ini banyak yang terlempar ya, Indah ya. Duta tadi udah masuk ya Indah ya? Sudah Bu, tadi juga berpendapat Bu. Makanya ini kenapa banyak yang kelempar ya. Oke, saya udah admit lagi. Jadi gitu ya Duta, bukan warung gratis itu ya, tapi pasti ada keuntungannya. Jadi jangan 100% terus warung gratis itu. Ini kadang-kadang hari Jumat aja gratis. Karena dia sudah punya keuntungan lebih sosialnya. Itulah bentuk bersyukurnya misalnya. Itu hari Jumat gratis. Tapi tetap di dalam orientasinya, di dalam konsepnya, dia pasti akan mencari profit. Ya, kan yang tidak punya profit kan nggak semua warung akan bagi-bagi karena memang seperti itu ya. Kalau yang sosial itu pasti ininya apa namanya kalau dia entrepreneurship, kalau dia bisnis pasti dia capai dulu profit. Kalau organisasi sosial ya kita tidak bahas di sini. Ya, Bu itu ada yayasan ini tidak pernah cari profit ya, itu kita tidak bicara entrepreneur kalau gitu. Ya, bukan pelajarannya di kelas ini yang tentang entrepreneur. Itu mungkin tentang sosial atau ilmu sosial itu beda lagi. Kalau membahas yayasan yang diraba gitu ya kayak tadi disebutkan. Kan ini mata kuliahnya lagi entrepreneur. Technopreneur, entrepreneur. Ya. Jadi tidak akan ada seorang entrepreneur yang tadi 100% membagikan hasil produksinya itu dengan free. Pasti dia akan orientasi profit. Nah itulah bedanya. Jadi kalian jangan campur aduk ilmunya seperti saya contohkan tadi biologi dengan ilmu perikanan. Jadi jangan gontok-gontokan. Kenapa ya di undang-undang kok rumput laut masuk sih? Ngaco nih yang bikin undang-undang. Ya nggak begitu. Pelajari dulu ilmunya. Makanya itu ada ilmunya gitu ya. Pelajari ilmunya. Jadi batas-batas keilmuan, pengertian keilmuan itu bukan harus dianggap angin lalu. Memang sederhana. Tadi pertanyaan saya kan sederhana banget gitu. Tapi ternyata ditanya ikan dan perikanan aja bedanya apa, misalnya ikan dalam ilmu biologi dan ilmu perikanan bedanya apa juga masih ragu-ragu gitu. Ada yang menjawabnya nggak ngalir gitu. Kalau orang perikanan udah pasti, Bu ikan itu menurut ilmu biologi yang Ibu sampaikan, tapi kalau menurut ilmu perikanan ini loh gitu. Walaupun tumbuhan masuk gitu ya. Balik lagi sekarang jadi gitu. Jadi kembali lagi berubah ya paradigma ilmu pengetahuan itu nggak stagnan, nggak diam. Jadi selalu berubah. Makanya ada S3. Nanti kalau S3 itu kalian harus mencari kebaruan, segala sesuatu yang baru. Ya termasuk di dalam kegiatan bisnis ini gitu ya. Tidak stagnan. Ya karena kembali lagi kalau kita berbicara itu techno entrepreneur ya. Kayaknya memahami entrepreneur juga harus ini nih.
Padahal udah dari PPKU, udah KPK yang ngambil KPK, tapi tidak semua udah kewirausahaan. Teknopreneurship. Ya, pahami betul di mana batas-batas konsepnya dan di mana Jadi pertanyaan saya itu jangan kemana-mana gitu sebenarnya karena udah dikunci oleh tadi teori entrepreneur. Jadi begitu ya, bukan salah tapi memang tidak tepat, artinya meloncat ke bidang ilmu yang lain. Terus lanjutkan sekarang aquaculture ya, tadi kan teknopreneurship, aquaculture. Nah, aquaculturnya sendiri rubahlah mindset kalian ya, bahwa ada nggak kegiatan aquaculture yang tidak berorientasi ke bisnis misalnya, itu pertanyaan saya. Ada nggak yang namanya kegiatan aquaculture? Kalian memahami kegiatan aquaculture itu apa sih? Atau aquaculture itu apa sih? Coba yang lain yang belum. Coba yang lain yang belum berpendapat. Aquaculture apa sih? Kalian semester 5 aquaculture jangan-jangan belum paham sampai sejauh mana aquaculture itu atau apa pengertian aquaculture teh. Dan jadi kalau udah ke sini sih ya gampang, aquaculture dulu deh sebelum saya masuk ke sini. Ada? Ada nggak ada? Ada, Bu. Ada. Ya, mau jawab Hafsah? Hafsah ada? Iya, ada Ibu. Silakan jawab pertanyaan saya. Dengar nggak? Pertanyaannya apa tadi ya? Aquaculture ya, Bu ya? Itu merupakan aquaculture itu kegiatan budidaya gitu sih, Bu. Yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan ya, profit. Ada yang lain nggak? Aduh, udah semester 5. Ibu izin masuk. Ya. Itu aquaculture merupakan cabang dari ilmu perikanan yang fokusnya ke budidaya ikan. Ini Yola ya? Madia Rosana, Ibu. Oh, kan saya nggak kelihatan Madiana. Karena saya tutup layarnya. Iya, Ibu. Ada lagi yang lain, silahkan raise hand kalau mau. Kalau supaya tambahin, Bu. Raise hand. Ya, siapa? Ntar saya soalnya Fadli. Kenapa Fadli? Mau jawab, Bu? Ya. Bagaimana Fadli? Sebelumnya mohon maaf, Bu, ini off kamera karena dari tadi. Ya, oke. Kalau menurut saya tadi aquaculture itu merupakan suara usaha budidaya yang tujuannya itu untuk mempercepat produksi, Bu, sehingga nantinya akan berujung pada penambahan profit, Bu. Gian? Gian ya, raise hand. Ya, Ibu. Kalau menurut saya tadi setuju sama Ocha. Kalau budidaya aquaculture itu merupakan cabang dari ilmu perikanan, di mana dia fokus di budidaya perikanannya itu sendiri. Perikanan dalam artian ilmu perikanan ya, Bu, yang di mana siklus hidupnya sebagian atau seluruhnya di perairan. Ya. Lutfi sama Wali ya, setelah itu saya stop. Kalau menurut saya pribadi, Bu, aquaculture itu suatu bidang gitu, Bu, yang memfokuskan pada produksi aquaculture. Hanya saja di sini produksinya itu berbeda gitu. Ketika perikanan bisa saja mengandalkan hasil tangkap di alam, tetapi aquaculture ini murni dari segala cara yang emang kita rekayasa gitu, Bu, untuk memproduksi sebanyak-banyaknya gitu, Bu, baik dari pembenihan, pembesaran sampai dengan ke penjualannya, Bu. Oke. Terus satu lagi terakhir, Wali. Iya, Bu, izin berpendapat, Bu. Sebenarnya sama aja seperti teman-teman sebelumnya. Kalau aquaculture itu adalah salah satu bidang perikanan yang berfokus terhadap produksi organisme akuatik yang tujuannya untuk profitable gitu, Bu, mencapai keuntungan. Oke. Terus satu lagi deh. Ini, Bu, mau nambahin. Terus waktu itu di Daskua, Pak Irzal juga pernah bilang kalau aquaculture itu harus profitable. Jadi kalau kalian cuma melihara ikan aja tanpa ada profit, itu nggak bisa disebut sebagai aquaculture. Oke, bagus. Satu lagi deh, ini ada Aisyah. Jadi banyak. Aisyah sama nggak dengan Mei Devi? Kalau mirip-mirip, saya pending dulu ya. Aisyah, ada Iya, yang Bu, ada yang beda nggak? Kalau sama saya ya.
Jadi aquaculture itu suatu kegiatan yang dalam budidaya mulai dari pembenihan, pendedaran sampai pembesaran. Nah, tujuannya juga untuk mendapatkan profit. Oke, Mei Devi ada yang mau ditambahin? Atau sama? Izin menambahkan nih, Bu. Jadi usaha aquaculture itu merupakan salah satu usaha di mana dalam suatu perairan itu dimanfaatkan atau untuk dimanipulasi dinamika dan interaksi antar populasi dari hewan-hewan akuatik atau hal-hal yang ada di perairan. Nah, lingkungannya itu ditujukan jangan panjang-panjang kalau definisi mah aquaculture mah. Oh ya. Intinya Bu, aktivitas aquaculture itu meliputi produksi hewan dan tanaman akuatik, saprokan dan jasa yang dibutuhkan, yang hasilnya itu bisa mendapatkan profit gitu Bu ujungnya. Oke, iya. Kok ini ya nggak kurang pas ya. Hafiz itu terakhir nih Hafiz sudah itu Hafiz selesai ya. Iya Bu, kalau menurut saya aquaculture itu salah satu subsektor gitu Bu yang diharapkan itu mampu mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Bu. Oke, jadi ya ternyata memahami apa itu aquaculture kelihatannya harus dipelajari lagi masih parsial ya kalian. Ada yang tiba-tiba ujungnya ekonomi, tiba-tiba teknis saja ya. Jadi tidak ada satupun yang menurut saya masih kurang lengkap ya, mungkin di bawah 50 lah kalau kalian nilai. Coba dipelajari lagi ya. Memang tadi ada beberapa yang sudah banyak baca undang-undangnya kayaknya yaitu dari undang-undang. Nah, sekarang bukan dari undang-undang saja, tapi aquaculture itu apa sih? Aquaculture adalah kegiatan bla 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 bla. Itulah yang harus kalian ini ya pahami betul. Ya bahasa saya sederhanakan, nanti silakan dibaca. Jangan aquaculture pengertian di Indonesia aja deh. Ya, kalau Indonesia ada diterjemahkan di undang-undang, coba kita selancar ke dunia. FAO mendefinisikan aquaculture apa, ya. Ilmu aquaculture mendefinisikan aquaculture apa. Cari teksnya, ya, supaya kita bisa memiliki pemahaman yang lengkap dan jangan paradigma lama, ya. Jangan paradigma. Ini konsep sudah lama, tapi kita di eksekusi kita ya masih orientasinya sangat teknis, ya. Jadi yang namanya aquaculture itu kegiatan ya memelihara gitu kan organisme akuatik ikan ya yang seluruh atau sebagian hidupnya bla bla bla, nanti ada berkelanjutan, ada ramah lingkungan, ujungnya marketable profitable. Nah, ujungnya saya mau menekankan ujungnya marketable profitable itulah yang merupakan konsep aquaculture paradigma baru, sehingga kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan ini ya. Salah satunya kurikulum berubah. Salah satunya divisi juga sekarang ada manajemen aquaculture. Itu adalah mengantisipasi konsep-konsep aquaculture yang paradigma lama hanya sebagai teknis produksi stop. Makanya tadi pertanyaan saya, ada nggak ya aquaculture yang produksinya dibagi-bagi? Karena selama ini pola pikirnya aquaculture itu hanya sebagai produsen. Bagaimana menghasilkan produksi titik. Lah nggak berpikir bagaimana selanjutnya gitu. Sehingga apakah produksi itu buat dibagi-bagi? Ya untung syukur, rugi syukur, pokoknya saya produksi. Ya nggak akan ada yang begitu. Ini yang masih paradigma lama. Nah nanti kalau ini juga yang masih diacu atau di apa ya istilahnya diikuti atau dipahami oleh kakak kelas kalian yang memang masih berpikir secara paradigma lama. Ya ini tadi konsep-konsep pelajari lagi kita ini paradigma lama kita hapus, sekarang kita gabung ini semua menjadi aquaculture itu adalah kegiatan ekonomi. Bu, bionya kemana? Ini udah pasti. Jadi selama ini konsep paradigma lama itu hanya memahami aquaculture itu secara biologi. Padahal kita sekarang aquaculture itu adalah bioekonomi. Atau dengan kata lain ya kegiatan aquaculture itu kalau mau singkat ya kegiatan ekonomi. Loh kok nggak bicara bionya? Ya bio mah udah pasti. Nggak mungkin nggak ada bionya dalam memproduksi aquaculture dari mulai memelihara tadi sebagainya disebut teman-teman ya. Disebut Aisyah, disebut yang lain-lain itu ya akan sudah pasti itu biologi. Nah kalian juga untuk yang passing out ini memang pelajarannya banyak di sini. Ininya kurang. Ini yang plus-plus. Nah ini kita akan perbaiki dengan K2020 gitu ya. Jadi paradigmanya dirubah, jangan ketinggalan ya. Jadi kelihatannya kalau
memahami teori jangan ikutin kakak kelas deh. Ikutin aja perkembangan terkini ya dari dosen-dosen, karena saya ya tahu dengan pengalaman 30 tahun itu kadang-kadang lebih percaya ke cutting daripada ke dosen. Ini ya kata kuncinya adalah kegiatan ekonomi, sehingga apa? Aquaculture itu gitu kan nanti tujuannya adalah ya ini marketable, profitable ya, dari sini ke sini. Ada nggak yang bisa dijual tapi tidak menimbulkan profit? Ada. Dijual banding harga karena oversupply, karena tidak menguasai pasar ini. Tiba-tiba lele sekarang katanya kemarin lele mahal ya, saya saya produksi. Ternyata setelah ada kok lele nggak bisa dijual ya Bu. Gimana Bu, carikan pasarnya. Ya mau dipelihara terus juga biaya terus, akhirnya dijual dengan harga murah, rugi. Ya. Jadi marketable, profitable. Jadi aquaculture ya kegiatan ekonomi yang ini pasti ini profitable, marketable. Gitu ya. Jadi simpel aja, aquaculture adalah kegiatan ekonomi, cukup terjemahkan ke belakangnya dari hulu ke hilir. Oke, nah lanjut sehingga kenapa mesti ada pasar? Kenapa kita pelajari pasar? Nah, di beberapa kegiatan bisnis ya, ini proporsi yang apa namanya istilahnya tuh, kalau penghargaan terhadap ya, penghargaan terhadap yang memiliki pasar, bagian pasar itu lebih tinggi. Ya bahasa simpelnya biasanya direktur pemasaran biasanya punya gaji lebih tinggi dibanding produksi. Kenapa? Ya produksi dengan teknologi ini kita kan sudah kuasai gitu. Kita sudah banyak banget teknologi, tinggal terapkan, hasilkan. Saya mau bikin roti Bu, ya oke, saya hobi bikin roti, saya bikin di rumah roti, terus bikin aja sebanyak-banyak. Saya mau bisnis roti Bu karena memang saya suka, ya silahkan. Terus setelah dibisniskan ditawar-tawarkan. Ternyata nggak ada yang mau beli karena orang-orang udah punya langganan roti sendiri. Akhirnya busuk. Nah, untung nggak? Padahal tujuannya mau bisnis. Ya nggak untung, orang nggak bisa dijual, kalaupun dijual rugi. Jadi kedua ini harus berpasangan, marketable, profitable. Bisa dijual di pasar, diterima pasar, dan menghasilkan keuntungan. Ada nggak yang diterima pasar menghasilkan kerugian? Ada, yang tadi itu ya. Yang dijual rugi karena oversupply. Ya. Ada nggak yang tidak diterima di pasar tapi menguntungkan? Ya bagaimana mungkin, orang nggak bisa dijual kok, nggak ada yang mau beli kok untung, gitu ya. Kan pasti harus ada pasarnya dulu, ada yang mau belinya dulu baru untung. Nah maka itu ini penting banget untuk mempelajari teori pemasaran. Ya, oke. Saya stop dulu sampai sini, paham ya? Ntar saya atau bentar ya, saya jangan ke ini dulu deh. Paham nggak? Saya nggak akan ke PPT dulu deh kalau gitu. Saya tanya lagi konsep pemasarannya. Bentar. Chat. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya anggap mengerti. Oke, sekarang gini, pasar itu apa? Pasar itu apa? Ini kalau udah keluar masuk lagi harus diadmit lagi ya, Indah ya? Iya Bu. Halo? Jadi harus diadmit Iya, lagi. Bu. Oh gitu ya. Karena ya oke, pasar itu apa ya gitu kan? Halo, ini pelajaran SMP. Kalian memahami pasar itu apa sih? Izin masuk Bu. Oke. Ya. Jadi pasar itu adalah salah satu sistem untuk menciptakan sebuah tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk mendapatkan sebuah profit gitu Bu. Oke, hanya tempat, Akram? Enggak, jadi salah satu Bu. Bisa saja jadi tempat Coba usaha. saya ambil 3 orang, yang lain apa? Oke, sambil nunggu saya tanya, apakah produk di dunia ini ketika kita mau mulai suatu produk atau mau menghasilkan suatu kegiatan bisnis atau memiliki ide bisnis yang bisa diimplementasikan, orientasinya kepada apa ya? Saya mau kan nanti kalian merencanakan bisnisnya, saya mau bisnis ini deh. Dasarnya apa ya menentukan bahwa bisnis ini, bisnis A? Permintaan pasar, Bu. Dasarnya pasar ya?
Iya, Jadi permintaan. secara teori orientasi dalam menghasilkan suatu produk, barang maupun jasa itu kok gitu pertanyaannya sebentar. Dalam menghasilkan barang-barang yang ada di dunia gitu ya, itu orientasinya apa sih ketika kita membuat sesuatu, ketika kita memulai bisnis awal misalnya, orientasinya apa sih sebenarnya? Mungkin keuntungan, Bu. Ya, orientasi keuntungan. Ya tadi kan keuntungan berikutnya pasti bisnis itu tujuannya, itu kan tujuan bisnis ya. Tujuan bisnis itu kan ada profit, ada growth. Ini 1, 2, ini mungkin sudah ya. Ini tujuan bisnis. Jadi jangan ngomong lagi profit dan growth, itu pasti tujuan bisnis. Sekarang dalam ketika kita memulai suatu bisnis gitu ya, orientasinya apa sih gitu? Dijual, Bu. Ya, dijual itu artinya apa? Memenuhi permintaan pasar, Bu. Iya, memenuhi permintaan. Ya, oke deh kalau kayak gitu. Jadi di dunia ini ya, ketika kita menghasilkan suatu produk itu orientasinya ada 2. Orientasi produk dan orientasi pasar. Hampir 90% produk yang ada di dunia ini orientasinya adalah pasar. Ya. Ada juga orientasi produk. Contoh orientasi produk itu produk-produk yang high tech. Apa itu orientasi produk, orientasi pasar? Orientasi produk itu dibikin dulu baru nanti dipikir ada yang beli nggak ya. Pokoknya saya bikin dulu, saya hobi bikin roti ya bikin dulu aja terserah nanti maksudnya bikin dulu aja nanti baru dijual. Apa yang terjadi? Apakah pasti yakin terjual? Belum tentu, Bu. Belum tentu. Jadi gambling ya. Apa ada bisnis yang gambling? Ya nggak tahu lah. Pokoknya saya mau bisnis terserah nanti ada yang beli, ada yang jual. Ya nggak gitu konsep bisnis. Konsep bisnis itu sudah yakin terjual. Bu, kadang saya bikin di perencanaan 100 terjual. Kok 99? Ya nggak apa-apa, itu masih bagus. Karena kan kita juga di dalam ilmu statistik ada standar deviasi. Kalian nanti kalau penelitian pertumbuhan pasti nggak akan ada yang pas gitu. Ada standar deviasinya. Asal jangan tadinya untung 1 juta, tahu-tahu rugi 1 juta. Nah itu yang ngaco, berarti perencanaannya salah. Ya, jadi ada orientasi produk, ada orientasi pasar. Ya, jadi yang 1 orientasi produk, yang 2 orientasi pasar. Apa itu orientasi pasar? Yang tadi teman-temannya bilang, baca dulu pasarnya, lihat dulu ada nggak yang mau beli produk kita. Oh ada Bu, ada yang minta, ya bikin. Nah itu namanya orientasi pasar. Jadi produk di seluruh dunia, ini saya nggak bicara Indonesia, ada teorinya ya, produk di seluruh dunia itu semuanya berbasis orientasi pasar 90%. Kalau orientasi produk kayak apa? Ya kayak tadi itu teknologi tinggi, kapal selam, pesawat tempur bikin dulu, baru ditawarkan. Ini loh kecanggihan-kecanggihannya, obat-obatan, farmasi, ya bikin dulu. Pokoknya kalau COVID sih ya pasar mengendaki vaksin ya, jadi bikin gitu. Ya jarang banget. Jadi semuanya akan orientasi pasar. Berarti sekarang kita balik ke pasar. Ya berarti teori inti pemasaran itu apa? Mulai dari mana itu yang namanya pasar? Coba. Ini teori SMA. Mulai dari mana? Pasar itu tadi bukan hanya menunjukkan tempat. Bukan hanya tempat bertemu penjual tuh pasar Ciampea, tuh pasar Bogor, tuh pasar Senen gitu, bukan. Ya itu juga iya. Itu pasar tuh ada menunjukkan tempat, ada menunjukkan proses, ada menunjukkan manajerial, kegiatan-kegiatan. Makanya tadi saya tanya ya ke Lutfi tadi ya, tempat aja, oh bukan, ya bagus gitu ya. Nah di ruangan ini juga bisa jadi pasar. Ketika saya misalnya student dengan Akram jual beli, saya jual ini, Akram beli, itu udah di ruang Zoom ini terbentuk pasar. Ada penjual, ada pembeli. Nah mulainya dari mana ya? Silahkan. Mulai pasar itu dari mana? Dulu waktu di SMA. Mulai dari mana yang namanya pasar? Startnya apa pasar itu? Apa ya? Kayaknya gampang ya, 1 kata pasar. Ibu izin masuk, Bu. Ya Rita sama Akram silahkan. Mungkin dari pasar itu dimulai adanya transaksi, Bu, adanya permintaan dan penawaran begitu, Bu. Dari mana munculnya permintaan? Oke, sebelumnya ke ini dulu deh. Coba ke siapa tadi? Akram ya? Kalau saya ke penjual, Bu, ada penjual gitu. Ya, tadi kan selalu pasar itu ada penjual, ada pembeli, ada penjual pembeli. Ya, di mana ada tiba-tiba kok ada penjual, ada pembeli? Dari mana asalnya ada pembeli? Dari mana asalnya ada penjual? Duta, Amal, student, silahkan. 3 dulu ya.
Duta? Ya, halo Ibu, Ya. izin masuk. Ya. Untuk dari awal itu menurut saya karena adanya kebutuhan dari si seseorang ini. Sip. Oke. Adanya need. Terus? Udah? Ya, halo. Ya, udah atau? Setelah punya kebutuhan nantinya akan jadi peluang gitu, Bu. Peluang Oh usaha ya. terbentuk. Ya. Iya. Seperti itu, Bu, kalau dari saya. Oke. Bantu sama itu tadi. Rita, Rita. Halo, Rita. Jadi, iya, Bu. Tadi saya bilangnya itu adanya transaksi permintaan dan sorry. Satu lagi siapa tadi ya? Amal, Bu. Amal, oke, Amal. Salah. Iya, Bu. Tadi pendapat saya sama seperti yang disampaikan oleh Duta. Jadi pasar itu hadir karena adanya permintaan dari masyarakat gitu, Bu. Makanya Terutama need ya. Iya, Bu, kebutuhan. Terkait kebutuhan dari masyarakat. Ya. Setelah ada kebutuhan ada apa? Ingat-ingat waktu SMA. Jadi basicnya bukan langsung permintaan penawaran ya. Dari mana basicnya permintaan? Kenapa ada yang minta ini? Ada kebutuhan, ada need. Setelah ada need, di SMA, ya oke. Ya ada need, kemudian ada keinginan. Oke. Setelah ada keinginan, oke. Sekarang saya balik lagi. Apa itu need? Kebutuhan. Contohnya? Ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhan itu? Kebutuhan, mungkin bisa kebutuhan ini basic ya. Kalau di dalam teori Maslow itu di hierarki paling bawah. Nih, hierarki paling bawah ini kebutuhan paling dasar. Inilah yang namanya need. Kebutuhan apa ya kita manusia paling dasar? Makan, Bu. Makan dan? Kebutuhan dari sandang, pangan, dan pakan. Sandang, pangan, dan papan. Enggak, papan ini udah loncat ke sini. Emang nggak harus punya rumah, wajib punya rumah? Iya, Bu. Maksudnya kebutuhan dari pakan yang primernya, Bu. Pangan, oke. Pangan dan sandang. Gimana kalau kalian nggak makan? Gimana kalau kalian nggak berpakaian? Kalau nggak punya rumah, mah ya nggak apa-apa. Jangan asal jangan nggak makan, nggak berpakaian. Ini kebutuhan paling dasar, need. Need itu apa? Need itu ya tadi. Ya, pangan dan sandang. Nah, kalau kalian pernah dengar Maslow, silahkan pelajari lagi. Teori hierarki kebutuhan manusia Maslow. Ya, pelajari lagi. Ini ada kebutuhan pangan lah contohnya, makan ya. Nah, need-nya makan. Gitu. Need-nya makan. Want-nya apa ya? Want-nya apa? Keinginan untuk membeli, Bu. Keinginan untuk membeli. Keinginan untuk memenuhi makanan mahal gitu, Bu. Contoh aja, contoh. Makan. Iya kan tadi kebutuhannya makan. Ya. Ya tadi kebutuhannya apa ya tadi? Aduh, udah mau selesai ini PPT-nya belum ditayang. Need. Ya, need. Butuh apa? Contohnya makan. Makan ya, makan gitu ya. Terus want-nya apa? Inginnya apa? Beras, Indomie, Bu. Emang makan beras kamu? Ngaco aja. Nasi, siapa yang Bu. makan besar? Nasi, Bu, makanan pokoknya, Bu. Iya, nasi. Kamu cukup makan nasi aja? Coba contoh yang real. Ini saya kasih pakan loh, belum ikan loh. Ya. Kok susah amat sih? Saya butuhnya pangan, makan. Saya butuh makan. Ini jangan makan ya, nanti ikan lagi. Saya butuhnya makan. Makan apa? Ingin apa? Ingin apa kalian? Ingin apa? Ingin makan apa? Nasi goreng gitu, nah, Bu. gitu loh. Susah amat ya. Nasgor. Apa? Ingin apa lagi? Sudan ingin apa? Iya, Bu. Saya nasi goreng atau Kak Padang, Bu. Nasi Padang. Nasi Padang, ya sate Padang gitu ya misalnya. Ya, Indah mau apa, Indah? Ingin apa? Makan sushi, Bu. Hah? Makan sushi, Bu. Sushi? Ya. Oh, ya kayak deh pagi-pagi pengen sushi nih. Oke deh, udah 3. Nah, saya need butuh makan. Want-nya apa?
Saya pagi ini pengen nasi goreng, pengen sate padang, pengen sushi, pengen uduk, pengen bakso, pengen apa, ya. Saya ingin makan nasi padang, ingin makan nasi goreng. Maka akan timbul berikutnya apa? Apa? Halo, yang tadi disebutkan. Akan ada permintaan. Ada permintaan loh nasi goreng tuh, si Suden tuh. Ada permintaan sate padang tuh, Bu Is tuh. Ada permintaan sushi tuh, Indah tuh. Jadi jangan muncul-muncul pasar itu tiba-tiba permintaan. Ini pasar itu jangan dari tadi disebutnya pasar apa permintaan penawaran. Kan ini kita bicara, ya memang akan seterusnya akan begitu ya. Tapi teori basicnya gimana gitu. Ini lingkaran ya, bukan setelah nanti kita jelaskan. Setelah ada permintaan terhadap nasi goreng, terhadap sate padang, terhadap sushi, terus akan muncul apa? Akan muncul apa berikutnya? Halo? Penawaran. Iya, aduh kemana ini? Ada yang nawarin. Sudah nih saya bikin nasi goreng, saya jualan nasi goreng nih. Indah nih saya bikin sushi nih, saya jualan sushi nih, saya produksi sushi nih. Ya, akan muncul permintaan. Jadi permintaan supply demand itu tidak muncul tiba-tiba. Akan dibeli nggak jualan saya? Dibeli nggak sama Sudan? Kan tadi mau nasi goreng, ini saya bikin nasi goreng. Dibeli Bu, jadi transaksi Bu. Transaksi, nah itu dia. Akan dibeli dong, gitu. Ya, paham sampai sini? Ini kenapa berputar ya? Kenapa nggak lurus? Nanti akan lagi butuh lagi nih yang lain. Jadi tidak garis lurus gini, udah selesai dari need, selesai lagi supply demand, tidak. Ya, karena nanti akan ada lagi butuh lagi. Ini baru pagi, nanti siang mau apa? Makan apa? Makan apa siang? Sudah makan apa siang? Ketoprak Bu. Ketoprak. Nanti akan siang butuh makan. Makan apa? Ingin apa? Ingin ketoprak. Berarti ada permintaan nih ketoprak. Maka udah deh saya bikin ketoprak. Itu jadi ini muter ya, muter gitu. Nggak selesai. Ya, di mana kalau gitu bisnis? Nah, sekarang gini ceritanya atau kalau gitu pertanyaannya. Saya kasih atau untuk memahaminya jangan itu lagi nanti yang belum. Sekarang kebutuhannya, need-nya apa lagi selain makan, need-nya apa lagi? Need-nya apa lagi? Ayo, contoh yang utama tadi. Kan katanya apa? Katanya apa? Sandang pangan ya. Sandang, coba sandang. Baju, Bu. Ya, itu apa? Need-nya apa? Pakaian, Bu. Pakaian, oke. Want-nya apa? Want-nya apa? Susah amat, cepet dong. Gamis, Ibu. Gamis, oke. Gamis, apa lagi? Sepatu, Bu. Hah? Kan katanya tadi pakaian. Sweater, Bu. Pakaian. Sarung Bu, koko. Sarung. Koko, maka akan berikutnya akan muncul Permintaan terhadap Kemudian penawaran. permintaan terhadap pembeli, penjual. Ini lihat pelototin PPT saya. Permintaan terhadap pakaian gamis. Kok pakaian mah jauh amat, jangan pakaian, tidak ada permintaan terhadap pakaian, permintaan terhadap gamis, sarung koko. Maka berikutnya akan penawaran. Ada penawaran, gamis, sarung, koko. Ya, nanti mau lagi saya muter lagi ya. Oke. Sekarang gini. Tadi siapa ada permintaan gamis sarung koko gitu. Oke. Sekarang saya dengar tuh. Wah, Sudan minta gamis. Wah, Duta minta sarung gitu. Saya bikin deh gamis. Nah, apakah yang mendengar bahwa Sudan perlu gamis, Duta perlu koko itu hanya saya sendiri? Tidak. Banyak. Tahu-tahu siapa nih di sini ya? Saya belum hafal benar. Tahu-tahu si ini juga dengar nih Fadli. Tahu-tahu Amal juga dengar nih. Ya udah Amal bikin, saya bikin ya si gamis ini. Terus siapa tadi? Amal bikin, Amirul bikin, saya bikin. Laku nggak dari ketiga ini?
gamisnya? Belum tentu, Bu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena pesaingnya banyak nggak sih, Bu? Bukan. Jadi tadi Suden minta gamis ya. Suden minta gamis berapa, Suden? 5, Bu. 5, oke. Nah, sekarang Amirul produksi 10. Saya produksi 5. Amal produksi 1 gitu ya. Tadi Amirul 10, saya 5, Amal 2 gitu. Kan yang dengar nggak seorang loh, yang dengar bahwa Sudan perlu 5 gamis. Ya. Amal dengar, terus aduh siapa sih namanya tadi? Amirul, Bu. Amirul dengar, saya. Oke. Nah, ini artinya apa? Dibeli semua nggak barang yang saya bikin, Amirul bikin dan Amal bikin? Ya, Bu. Orang perlunya 5 kok. Jadi mungkin saja Sudan tuh belinya ke Amirul hanya 5, sisanya Amirul 5. Sisanya Amirul 5. Jadi ke saya nggak beli dong, Bu. Nggak jadi, Bu. Saya udah beli di Amirul, apalagi ke Amal. Atau bisa jadi Sudan tuh ngambilnya punya saya aja. Jadi ini yang Amirul out. Yang ini. Atau bisa jadi ambilnya dari Amal 2 deh, kasihan Bu. Dari Ibu 3 aja ya. Nggak akan melebihi dari demand-nya. Kalau demand-nya 5 ya akan terbeli 5. Ya ini artinya inilah pesaing. Inilah pesaing. Maka ketika kita mau mulai bisnis, ini sekarang udah fokus kepada kalian akan membuat ide bisnis. Apa yang perlu kalian ketahui? Apa yang perlu kalian hitung? Maka kalian untuk melakukan bisnis supaya tidak ini kan akan rugi-rugi. Ada yang rugi, ada yang memang diuntungkan. Maka perlu menghitung, ya. Selanjutnya adalah perlu menghitung kalau kita mulai bergerak ke bisnis, ini kan kebutuhan konsep pasar. Maka kita perlu menghitung berapa demand dikurangi supply. Ini harus dihitung ketika mulai bisnis. Jadi kalau ada pertanyaan gini, Bu bisnis apa ya? Saya harus bisnis apa ya? Kira-kira ya cari ini. Cari yang namanya ini. Ini apa namanya? Ada yang tahu nggak? Demand dikurangi supply. Tadi sebenarnya udah ada yang nyebut-nyebut. Inilah yang namanya peluang pasar. Supaya ngepas ya, jangan oversupply. Kenapa sekarang ikan lele kemarin butuh banyak, ketika kita produksi harga jatuh, oversupply nggak bisa dijual. Kenapa tomat dibuang-buang aja, harga jatuh, turun jatuh bebas. Kenapa cabai jatuh bebas kadang 100.000 sekarang 10.000. Ya ini gara-gara tidak bisa membaca pasar ini. Ya, ketika kita produksi oversupply. Ini terjadi pada lohan. Dulu lohan banyak yang minta, ini sekarang ditawar-tawarin aja nggak ada yang mau. Ini terjadi pada janda bolong, sekarang dipakai sama kambing. Dulu dicari-cari. Ini karena tidak menghitung ini tadi. Jadi udah sesaat tergiur dengan permintaan sesaat. Jangan. Jadi kalau ada pertanyaan kapan kita mulai, ya cari peluang pasarnya, demand dikurangi supply, masih ada nggak? Masih positif, Bu? Nggak ada, ya udah jangan bisnis itu. Bu, setelah saya hitung itu nggak ada peluang pasarnya, ya jangan ganti bisnis itu, atau bisnis itu tapi ganti lokasinya kah? Atau kita memiliki strategi lain ya. Jadi kalau peluang pasar ada, udah jalan. Kalau pasar tidak ada, berarti 2 kemungkinan. Ganti, stop, jangan itu. Atau kalau mau itu ya harus berstrategi lain. Harus berstrategi lain. Inilah kenapa gitu ya, pasar itu sangat penting. Oke, silahkan cermati. Ini saya mau mencoba menayangkan bahan minum ini, tapi nanti saya masih punya 1 minggu lagi ya. Makanya saya tidak berbasis PPT. Tapi yang penting saya ingin kalian ngerti. Jadi basicnya dulu. Kalau udah basic mah gampang. Nah ini PPT yang mau disampaikan ya tentang pasar. Nah ini pasar orang dan sebagainya. Ini saya nggak terlalu ini. Nah ini tadi cerita tentang supply demand. Jadi ya ketika kita berbicara selalu ini berpasangan ya. Aduh. Selalu kalau pasar itu ya supply demand tadi. Dan ini kok nggak bisa ya. Nggak muncul ya. Selalu ada supply, ada supply, ada selalu berpasangan supply dan demand. Kok nggak bisa? Nah, ya jadi selalu berpasangan seperti kalian berpasangan, berjodoh ya.
laki-laki, perempuan, siang, malam. Jadi kalau ngomongin pasar, kalau mau simpel ya diartikan sebagai tadi transaksi segala macam ya, ada pembeli penjual, itu adalah dua aja, pasangan antara supply dan demand. Benar sih kalian tadi langsung menyebut supply demand, tapi kalian basic teoritisnya belum mengerti. Akan lari ke supply demand pasti kalau untuk konsep pasar, tapi saya tadi inginkan adalah teori basicnya dari mana tuh kok muncul permintaan penawaran. Sekarang udah paham ya? Kenapa muncul permintaan, kenapa muncul penawaran? Udah paham? Udah paham, berarti sekarang tinggal bagaimana keseimbangan terbentuk antara permintaan dan penawaran. Jadi jangan over supply, jangan juga over demand. Over demand jadi harga-harga mahal tidak terbeli. Over supply hal-hal jatuh murah, produsen rugi. Jadi pasar itu ada produsen, ada konsumen, atau bisa juga ada permintaan, ada penawaran, gitu ya. Nah, ada produksi dan konsumsi. Oke. Nah ini silahkan dibaca nanti mungkin di LMS ya. Ini sih saya nggak terlalu inilah di asap ikan-ikan, produk ikan non pangan dan sebagainya. Ini juga kondisi pasar, penurunan penjualan dan sebagainya. Ini justru gampang mempelajari ini. Kalau mempelajari PPT gampang ya, apalagi dengan contoh-contoh, tapi justru memahami basic teoritis yang kayak tadi itu ternyata masih tidak seragam, beda-beda pemahamannya, walaupun itu pelajaran SMA. Ya, ini ada permintaan. Oke. Ini permintaan ada negatif, tidak ada permintaan, itu tadi saya sudah sampaikan, ada oversupply, over demand, ada sebagainya. Ini selalu berpasangan. Kemudian apa itu penawaran? Ya paham lah ya bagaimana konsep pemasaran. Ya konsep pemasaran itu ya tadi ya ada permintaan, ada penawaran. Entah di situ nanti terjadi transaksi, entah itu terjadi rantai pasok, saluran distribusi dan sebagainya, itu akan menjadi bagian dari pasar. Ya ini nanti ini tahapan membeli dan sebagainya. Ini untuk yang STP 4P ya akan kita lanjutkanlah minggu depan ya. Tapi paling tidak oke, kalian ini juga termasuk penugasan rantai pasok kemarin ya. Jadi perlu dipahami, nanti saya tanya lagi atau mungkin nanti sebentar kalau ada waktu saya tanya apa bedanya saluran tata niaga, saluran distribusi dengan rantai pasok dan rantai nilai. Yang jelas tidak sama, jangan bilang sama. Ya, saluran tata niaga hanya bagian kecil dari value chain atau rantai nilai. Dan biasanya ini juga ilmunya berkembang. Kalau dulu memang teoritis pemasaran terbatas pada saluran distribusi, pada rantai tata niaga, atau di beberapa buku tata niaga disebutnya. Tapi sekarang ilmu berkembang dengan value chain, dengan rantai pasok ya. Jadi urutannya saluran distribusi itu hanya bagian kecil dari rantai pasok bagian dari value chain, rantai nilai. Mungkin sudah sama Bu Vina, tapi nanti saya akan perdalam lagi. Nah ini juga STP 4P nanti kita akan pelajari. Jadi ya itulah beberapa contoh ya, karena kalian kalau sudah paham apa itu konsep inti pemasaran, nggak susah memahami memahami aspek pemasaran lebih mendalam. Sehingga nanti ketika membuat proposal bisnis harus sudah paham. Jadi yang penting tadi ya bagi kita, bagi entrepreneur, bagi pebisnis adalah ketika ada pertanyaan, ini pertanyaan basic. Pertanyaan yang kalian tanyakan di luar dari mata kuliah ini juga ya, kadang-kadang kalau udah mau lulus, Bu, saya mau bisnis bagaimana, mulai dari mana, Bu? Mulai dari mana? Ya, mulai dari mana? Itu pertanyaan basic banget. Mulai dari mana? Nah, pertanyaannya jawabannya yang tadi. Mulai dari, nggak usah need wants lah ya, nggak usah. Mulai dari permintaan, penawaran melalui menjawab pertanyaan, adakah peluang pasarnya? Itu. Jadi nanti kalian ketika membuat perencanaan bisnis ini kan membuat tugas ya nanti. Nah itu pertanyaan yang paling krusial. Kalian harus buktikan, kenapa saya bisnis ini? Karena ada peluang pasarnya. Dari mana peluang pasarnya? Ini tadi rumusnya demand dikurangi supply, simple. Dari mana datanya? Silahkan cari, karena itu data yang harus akurat, valid. Ya, ketika nggak ada peluang pasarnya ada dua kemungkinannya. Stop, ganti, jangan bisnis itu.
Atau kita memaksakan diri bisnis itu berarti harus berstrategi, harus dengan syarat, gitu. Gak boleh memaksakan diri, gak ada peluang pasar, tetap aja Bu. Nanti juga siapa tahu, ya nggak bisa gitu. Kalau dalam bisnis udah nggak ada lagi gambling. Sudah direncanakan Bu, katanya perencanaannya dijual 1.000, ternyata nggak kejual Bu. Ya perencanaannya benar nggak? Datanya valid nggak? Ya datanya reliable nggak? Kalau datanya asal-asalan ya jangan salahkan teori, salahkan kalian ketika mencari data, gitu ya. Makanya perlu perencanaan itu dengan tentu saja berbasis ilmu pengetahuan, berbasis data yang valid, data yang akurat, informasi yang valid, informasi yang akurat. Jangan salah, jangan asal-asalan. Udah pernah belum udah menghitung peluang pasar? Udah tahu kan peluang pasar di liquidity supply atau baru dapat kali ini? Bagaimana caranya mencarinya? Sudah tahu kan? Baru dapat Bu. Oh baru dapat, oke. Ya waktunya habis ya. Waktunya habis. Tapi memang saya ini sebenarnya ya tadi makanya saya sampaikan tidak terlalu PPT oriented. PPT mah banyak. Nanti juga dibuka. Kalau kurang jelas PPT kami ya silakan aja cari lagi. Tapi kan penjelasan-penjelasan kayak tadi itu kan nggak ada di PPT. Bagaimana mencontohkan misalnya student mau pengen won-nya itu nasi padang nggak ada tuh di PPT. Ketika cari ada nggak ya contoh student menginginkan nasi padang? Nggak ada. Makanya itulah perlunya kelas ya. Bu, udah mahasiswa gak usah ada kelas-kelas, kan udah dewasa. Ya boleh, kalau untuk pengajaran aja boleh. Tapi kan ada pendidikan. Sehingga ada tata tertib, ada aturan kalau 80% baru boleh ujian, ada kalau praktikum 100%. Itu dalam rangka proses pendidikan berjalan. Sesuai dengan pendidikan dan pengajaran tentu saja ya berjalan dengan sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi saya skip yang itu untuk minggu depan. Jadi mungkin minggu depan kita langsung masuk teori. Tapi saya ingin kalian mempunyai persepsi yang sama dengan berbagai latar belakang konsep yang kalian pahami. Ya ternyata ikan aja masih banyak PR, aquaculture, konsep aquaculture aja, konsep basic-basic itu jangan lupa ya. Karena kalau udah advance itu basicnya nggak ngerti ya akan ngawang-ngawang aja tuh. Akan apal cangkem kalau orang Sunda mah nggak ngerti tiba-tiba kok ini kok tiba-tiba gini kok tiba-tiba supply demand gitu nggak ngerti basicnya dari mana. Makanya teori basic itu perlu. Jadi sampai ujian kalian nulis skripsi juga kadang-kadang misalnya tiba-tiba saya melakukan kegiatan ini ya basicnya akan ditanya, teorinya akan ditanya, ini teorinya seperti apa, kok temuannya begini, kok hasil skripsinya begini. Jadi basic itu penting bagi saya nanti ketemu lagi 4 minggu di akhir itu saya akan, kalau belum mengerti saya nggak akan maju-maju. Kalau basicnya belum paham, ya saya akan ulang-ulang terus sampai kalian tercapai LO-nya, pembelajarannya, bahwa kalian tuh udah ngerti pasar itu begini gitu. Sesuai dengan teori yang sesuai dengan teori yang sudah lebih tinggi lagi levelnya, jangan teori SMA. Ya, SMA lebih naik lagi, tambah lagi dikit lagi. Kalau nggak harus sama juga dengan kompetensi yang di agribis atau sekolah bisnis, beda lagi ya. Kita paling tidak ada sedikit peningkatan lah gitu. Jangan sama dengan kompetensi itu karena beda kompetensinya dengan orang-orang agribisnis, orang bisnis ya, di MAB atau di sekolah bisnis. Tapi paling tidak untuk level universitas pengetahuan pasar itu sampai seperti ini. Gitu ya. Jadi memang saya modelnya gitu. Kalau yang lain kalau saya belum ngerti itu saya sampai ngerti dulu. Jadi kalau PPT-nya baca sendiri. Itu akan bisa daripada saya kasih PPT tahu-tahu ini apa nggak ngerti basicnya ya kalian nggak dapat gitu ya. Menurut saya LO-nya capaian pembelajarannya. Mending PPT baca sendiri, basicnya kalian pahami. Nanti akan paham gitu ya. Nanti berikutnya kita masih dengan pasar ini ada 2 sesi, 2 pertemuan. Nanti masih dengan saya, setelah itu ganti lagi, nanti masuk lagi. Ya pokoknya jangan lihat siapa yang memberikan, tapi apa yang diberikan kalian standby aja di kelas gitu ya. Mungkin ada yang masih kuliah jam 10, saya akhiri ya kuliah kita hari ini. Terima kasih, sehat selalu ya, jaga prokes yang di Bogor nih supaya proses belajar mengajarnya tidak terhambat oleh masalah-masalah COVID, sehingga prokes tetap ya yang di Bogor maupun yang di lokasi masing-masing. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu.